Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali lagi pada malam hari ini kita membahas satu topik ini yang sangat sering dibicarakan ya, lah betul, ya. Betul. Terutama pada saat orang-orang yang mau menikah yang saya tahu sih ya, atau ya mungkin ada acara, tapi lebih banyak yang mau menikah. Judulnya apa nih malam hari ini? Hari Cantik. Atau tanggal cantik ya. Iya. Biasanya orang tuh, yang saya tahu sih menikah ya, dicarilah itu tanggal cantik. Betul. Contohnya yang saya tahu 25 Mei 2025. Iya, betul. Jadi 25/05/2025. Benar. Sebenarnya kenapa sih ya orang selalu mencari tanggal-tanggal dan hari cantik itu untuk suatu momen yang mereka tunggu-tunggu lah. Kita mungkin nggak usah bilang itu pernikahan. Kenapa mereka mencari tanggal yang supaya mudah diingat? Mungkin ya. Mudah diingat. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kundaraf. Iya. Sebelumnya kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Roma 14 ayat 5. Roma 14 ayat 5, demikian firman Tuhan. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari satu pelajaran penting yang akan dibagikan oleh narasumber kami. Berkati semua jaringan dapat berjalan dengan baik dan lancar, peralatan juga dijauhkan dari gangguan, agar para pemirsa mendapatkan pelajaran yang penting dari acara hari ini dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pada para pemirsa di rumah yang menyaksikan program Obsesi Hati malam hari ini, kalau saudara punya pertanyaan jangan ragu-ragu. Tuliskan pertanyaan saudara di media sosial pada Hope Channel, baik itu di YouTube, di Facebook, atau juga mungkin di Instagram ya. Saudara jangan ragu-ragu tuliskan pertanyaan saudara. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Guntara. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Oke. Gimana? Tetap terlihat segar ya Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Senang lihatnya. Puji Tuhan. Ya. Nah, ini pasti dinantikan oleh pemirsa Obsesi yang ada di rumah nih. Tanggal cantik kali ini kita bisa bilang masih di pertengahan tahun ya. Betul. Nah, ini kenapa sih kita harus menentukan tanggal cantik untuk momen-momen spesial? Silakan pembahasannya Pendeta dan Ibu. Ya. Pemirsa yang berbahagia, kita merasa senang sekali mempunyai kesempatan untuk membahas ini. Ini sebetulnya diusulkan oleh Leo sendiri. Oleh Leo kalau tidak salah. Ya, tanggal cantik. Sebab pada waktu itu banyak sekali orang yang menikah, atau ada undangan berapa 7 pasang yang menikah ya, yang dikenal oleh Leo, yaitu pada tanggal 5 Mei ya 2025. Jadi banyak orang yang menikah pada waktu itu, dan bagaimana kalau kita membahas mengenai masalah hari cantik ya. Dan kita sudah baca tadi ayatnya ya, bagaimana ada orang yang menganggap satu hari itu lebih baik daripada yang lain dan sebagainya, tetapi diperlukan suatu keyakinan. Kita tahu memang ada suatu hari tertentu yang Alkitab katakan, tetapi kita akan coba lihat ya, ada juga hari cantik di sedunia ya. Dan tanggal itu adalah tanggal 9 September. Ya, hari cantik sedunia yang diperingati setiap 9 September adalah momen untuk merayakan kecantikan dalam segala bentuknya ya. Nah, hari cantik sedunia ini ada banyak sekali hari penting internasional yang dirayakan oleh masyarakat, dan salah satunya adalah Hari Cantik Sedunia. Melalui Hari Cantik Sedunia, masyarakat diajak untuk lebih menghargai diri sendiri dan orang lain tanpa memandang standar kecantikan tertentu.
Jadi ada hari Yang cantik khusus. internasional. Oke, 9 September ya. Jadi hari cantik sedunia ini atau International Beauty Day ya diperingati setiap 9 September setiap tahunnya. Hari ini diciptakan untuk merayakan keindahan dalam segala bentuk, baik kecantikan fisik, keindahan alam seni maupun inner beauty yang dimiliki oleh setiap orang ya. Dan bagaimana Kita lihat tentang sejarah. sejarahnya, Ya. oke? Melansir Any Day Guide, Hari Cantik Sedunia pertama kali dicetuskan oleh Komite Estetika dan Kosmetologi International, yaitu Komite International Estetika et de Cosmetologie atau singkatnya CIDESCO. Nah, CIDESCO ini didirikan pada tahun 1946 di Brussels, Belgium. Tetapi kantor pusatnya saat ini bukan di Belgium lagi, tapi berlokasi di Zurich atau Switzerland. Oke, jadi apa yang menjadi tujuan daripada Hari Cantik Sedunia? Ya, pertama adalah mengapresiasi keindahan ya dalam keberagaman ya. Jadi standar kecantikan seringkali bersifat subjektif ya, berbeda dari berbagai budaya. Nah, hari ini mengajarkan bahwa kecantikan tidak hanya terletak pada Fisik. tetapi juga pada sikap, kebaikan, hati dan keberagaman yang dimiliki setiap orang ya. Jadi ini hari cantik sedunia. Ya. Nah, dan juga tujuannya adalah untuk melawan stereotip kecantikan. Ya. Hari ini mendorong orang untuk keluar dari stereotip Kecantikan yang sempit. ya. Misalnya kecantikan tidak hanya milik mereka yang memiliki kulit putih atau tubuhnya langsing atau wajahnya simetris, tapi semua orang, apapun latar belakang, bentuk tubuh atau warna kulitnya adalah cantik. Ini yang mau di stres atau ditekankan. Ya, sebab misalnya salah satu poin yang dibuat di Amerika misalnya black is beautiful. Ya, jadi beberapa tempat orang merasa bahwa kalau misalnya hitam itu tidak bagus, tetapi black is beautiful. Jadi masing-masing mempunyai poin-poin tertentu sehubungan dengan kecantikan ini. Kemudian apa yang menjadi faktor yang ketiga tujuan daripada Hari Cantik Sedunia? Hari Cantik Sedunia mengingatkan orang untuk menerima diri mereka apa adanya. Mencintai sendiri adalah langkah penting menuju kebahagiaan dan kepercayaan diri. Ada orang katakan, aduh sudahlah gue sudah pendek, adalah gue sudah hitam. Jangan, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya, ini adalah langkah yang penting menuju kebahagiaan. Ada orang yang katakan, wah, ya hidung mancung itulah yang cantik. Ya. Tetapi saya tahu ada seorang yang katakan, saya punya hidung terlalu tinggi. Ya, setiap poin-poin tertentu ada nilai-nilai kecantikannya. Oke. Nah, kemudian salah satu juga adalah untuk mendukung industri kecantikan. Ya, industri kecantikan memiliki dampak besar pada lingkaran Hari Cantik Sedunia yang juga menjadi ajang untuk mempromosikan praktek kelanjutan penggunaan bahan-bahan alami ya, herbal misalnya, ataupun pengemasan ramah di lingkungan, ataupun kosmetik tanpa uji coba pada hewan dan sebagainya. Oke. Nah, ada berbagai alasan mencari hari atau tanggal cantik. Iya. Nah, kita akan lihat. Sekarang datang kepada apa yang disebut oleh moderator tadi ya, bagaimana kadang-kadang kita mencari hari tertentu untuk kita punya pernikahan. Oke. Contoh, ada beberapa poin yang sangat penting. Mengapa orang Yahudi suka untuk menikah hari Selasa? Ya, dalam tradisi Yahudi, Selasa dianggap sebagai hari yang baik untuk pernikahan karena penafsiran khusus dari kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Secara khusus frasa hari ini baik muncul pada hari ketiga penciptaan, hari Selasa, yang mengarah kepada kepercayaan bahwa hari itu adalah hari yang diberkati 2 kali lipat. Karena 2 kali dibilang hari ini bagus, hari ini baik. Yang diciptakan Tuhan ini adalah baik adanya, baik adanya. Ya. Jadi banyak pasangan. Jadi oleh sebab itu disebutkan 2 kali. Ya. Jadi ini katakan, kalau gitu pernikahan hari Selasa itu bagus, itu untuk orang-orang Yahudi. Makanya dalam kunjungan kami ke Indonesia beberapa minggu yang lalu, saya memberkati sepasang pernikahan pada hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Oleh sebab dengan dasar ini ya, banyak pasangan memilih hari Selasa untuk pernikahan untuk orang-orang Yahudi ya. Baik.
Kemudian apa yang sebenarnya yang bikin tanggal itu cantik ya? Iya. Ya, karena pada tanggal-tanggal tertentu ada pola angka atau menarik sehingga gampang diingat ya, sebagaimana tadi Leo katakan gampang diingat ya, terlihat estetik atau bahkan dianggap punya makna khusus. Misalnya tanggal 12 bulan 12 2025. Kan jadi cantik itu kan, 12/12/25 ya. Oke, 12 12 25. Oke. Iya. Jadi ada Simetris ya. simetris ya. Ya. Tanggal cantik sering banget dipakai buat acara-acara seperti pernikahan, biar tanggal nikahnya gampang untuk diingat dan mengandung estetik ya. Ya, kesan estetik. Atau lamaran ya, buat bikin momen lamaran makin berkesan, atau launching produk ya. Ya, biar produk atau bisnis makin gampang diingat sama pelanggan ya, atau ulang tahun atau anniversary biar momennya makin spesial dan unik. Itulah tanggal cantik dicari orang ya. Iya, saya ingat pada saat ini tanggal 8 bulan 8 1988. Oh, Banyak banyak sekali yang menikah di situ. Ya. Ya. Dan banyak juga yang mau melahirkan sehingga dibuat Sehingga dibuat C-section. C-section ya. Operasi. Supaya artinya dilahirkan secara operasi ya. Pada operasi hari apa, itu. sesar ya. Ya, sesar. Supaya gampang diingat dia punya lahir adalah tanggal 8 bulan 8 tahun 88. Iya, itulah. Ya, itulah yang telah terjadi. Mengapa tanggal cantik banyak dicari orang, oke? Nah, sekarang apa yang kita lihat secara astrologi? Ya. Apa benar tanggal pernikahan seorang itu sudah tertulis di bintang ya? Yang mereka meyakini demikian. Nah, menurut astrologi dan pendiri Astral Botanica, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat kamu menggunakan astrologi untuk memilih tanggal pernikahan, termasuk posisi Venus, penguasa hubungan, atau Merkurius ya. penguasa Kemudian kontrak, bulan. perjalanan dan jadwal, dan juga posisi dari bulan. Bagaimana itu yang hari terbaik ya. Jadi itu menurut astrologi dan banyak orang yang tidak percaya dengan mengenai masalah ini. Ya, kami sendiri pun tidak percaya. Hanya kami perlu untuk menyebutkan. Sebagian orang percaya. Oke. Secara astrologi misalnya 1 Februari 2025 itu pada hari itu Venus berada di posisi eksaltasi sangat kuat ya. Jadi itulah sebabnya mereka mau lihat hari ini bagus. Atau 24 Juni 2025. Jupiter di planet membawa keberuntungan dalam astrologi dan menjadi berkat serta berkeberuntungan ya. Diamond lovers ya, saat Jupiter ada di posisi eksaltasi di Cancer seperti pada tanggal ini, kekuatannya makin besar. Nah, kalau Anda adalah seorang Sagittarius, Cancer, Leo atau Pisces, hari ini akan sangat membawa keberuntungan. Inilah itu menurut astrologi ya. Kami hanya memberikan informasi, tetapi bukan berarti bahwa kami menganjurkan akan hal ini. Oke. Terus menurut kalender Cina, ya ada tanggal-tanggal tertentu yang sangat bagus sebab tahun ini misalnya tahun ular, ya. Kalender zodiak melambangkan kebijaksanaan, transformasi dan kemakmuran. Ya, dan tanggal cantik untuk orang-orang Tionghoa ya adalah 25 Januari, 15 Februari. 21 Maret, 28 Maret, 4 April. Jadi itu yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa. Ya. Terus bagaimana ada yang dengan orang Hindu? Iya, ada perlu mencari tanggal yang baik saat alam dan kosmos selaras ya. Menurut platform perencanaan pernikahan India, Wed Me Good ya katanya. Banyak hari keberuntungan sepanjang tahun 2025 termasuk di bulan-bulan awal seperti rentang tanggal 16 sampai 27 Januari atau 14 Februari sebagai hari Valentine ya, 7 Maret ya. Semua diharapkan membawa keberuntungan. Jadi orang mau mengharapkan sesuatu keberuntungan, oke. Kemudian ada juga berdasarkan numerologi ya, mempercayai akan tanggal-tanggal tersebut. Misalnya angka 5 melambangkan perubahan, komunikasi dan adaptabilitas ya. Jadi itulah sebabnya banyak orang yang menggunakan
kata artinya perayaan itu ataupun juga pernikahan misalnya 5 April, 2 Mei artinya tanggal 2 bulan 5 atau 25 Juli atau 25 Oktober. Sebab mereka lihat 5 itu adalah satu angka yang bagus. Ya. Kembali. Ya. Tanggal cantik sebab kelihatannya cantik dan mudah untuk diingat. Misalnya 11 Januari 2025. jadi 11/11/25 ya. Atau 25 Januari ya, 25/1/25 Iya. atau 2 Februari 2025, 22/25, 5 Februari 2025, 52/25 ya. Kemudian kita tengok 22 Februari 22/25 25 Februari 25/2/25. Jadi kan kayak simetris gitu ya. 25/2/25 ya. Terus 3 Maret 2025, 33/25, 12 Maret 2025, 12/3/25 ya, 23 Maret 2025, 23/3/25, 25 Maret 25/3/25. Jadi berulang-ulang itu. Jadi itu yang menyebabkan orang senang ya. Bisa saja katakan 25 Mei ya, 25/5/25 ya. Jadi yang kelihatannya cantik dan mudah untuk diingat ya, dan mereka lihat ini adalah satu hari cantik. Oke. Nah, tetapi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya. Ya. Dikatakan Alkitab bahwa hari cantik Alkitab adalah Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Itu yang dikatakan Alkitab hari cantik, hari Sabat. Yaitu hari Sabat, hari yang diberikan oleh Tuhan, ya. Dan hari yang diberikan kepada Tuhan ini adalah milik Tuhan dan kita harus memberikannya setiap minggu. Itulah yang dikatakan hari cantik. oleh cantik. Jadi sebagai suatu kesimpulan ya untuk pembahasan ini ya, kita pertama kita sebutkan bahwa hari cantik ialah telah menjadi hari cantik internasional dengan tujuan untuk menghargai diri dan satu sama lain. Dan tanggal yang telah ditetapkan adalah setiap tanggal 9 September sejak tahun 1946. Jadi itu adalah hari cantik sedunia. Namun tanggal cantik bisa saja dipilih untuk suatu rencana pernikahan atau kegiatan yang serupa agar mudah diingat ya. Dan kelihatan cantik ya. Tetapi tidak ada unsur yang katakan bahwa hari itu akan penuh dengan keberuntungan. Enggak ada. Jadi enggak ada alasan. Tidak ada alasan. Sebab ada orang yang menikah pada tanggal cantik tetapi bercerai juga. Tetapi ada yang menikah pada tanggal yang tidak kelihatan cantik ya. Tapi akur-akur. Tetap akur sampai hari tua ya. Jadi jangan merasa bahwa hari tertentu itu akan memberikan keuntungan lebih daripada yang lain, kecuali hari Sabat. Ya, itu memang sudah ditentukan. Memang dikatakan oleh Alkitab sebagai hari yang Tuhan berikan kepada kita, yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga kesimpulannya, memilih satu hari oleh sebab perbintangan atau berbagai tradisi tidak mempunyai dasar yang cukup untuk dipilih. Namun bisa dipilih sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Sebagaimana tadi kita katakan ada pemilihan hari tertentu untuk orang Hindu, ada pemilihan hari tertentu untuk orang Chinese ya. Ya itu ya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, dan kita tidak menganjurkan apapun. Jadi satu hari yang jelas Alkitab dukung adalah selalu diingat adalah hari Sabat sebagai hari penciptaan dunia ini ya. Jadi demikianlah pembahasan mengenai masalah hari cantik, dan masing-masing pemirsa boleh mengambil keputusan sendiri ya kapan akan menikah. Ya, dan kalau melahirkan ya kapan melahirkan itu bisa juga diatur yaitu dengan C-section dan sebagainya ya. Namun tidak ada unsur masalah keberuntungan ataupun tidak, sebab kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang boleh memberikan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Ya. Amin. Iya, luar biasa ya. Jadi jelas ya bahwa tanggal cantik itu lebih kepada supaya mudah diingat ya. Dan supaya cantik. Ada unsur estetiknya, jadi enak bener ya, kalau bener juga ya. Dan bukan hanya untuk orang menikah, bener juga tuh. Kalau untuk melahirkan juga biar gampang Ada yang mau 1 Januari, jadi 1 Januari tahun berapa gitu. Iya, ya benar.
Baik, terima kasih pembahasan yang telah dibawakan oleh pendeta dan ibu. Nah, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Baik, kembali lagi di Obsesi Hati, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Nah, segmen ini adalah apa kata mereka. Ya, jadi teman-teman dari Hope Channel telah bertanya kepada para responden ya, dan mereka memberikan tanggapan dari pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Saya akan langsung saja membacakan pertanyaan pertama. Menurut kamu, apakah inner beauty itu benar-benar lebih penting daripada penampilan luar? Tadi sempat dibahas juga mengenai inner beauty ya. Nah, kita dengarkan apa kata mereka. Nggak bisa bilang gitu ya, soalnya harus sejalan. Kalau misalnya innernya cantik, biasanya luar juga akan at least rapi gitu, nggak akan out-outan. Tapi kalau dalamnya udah nggak cantik sih, bisa aja luar cantik gitu. Jadi harus bareng-bareng sih menurutku. Kalau menurut saya iya ya, karena inner beauty kan sikap kan. Bagi orang yang looks-nya biasa aja kayak saya, seenggaknya sikapnya baik lah gitu. Bener, karena inner beauty itu kan dilihat dari sikap kita sendiri, terus habis itu cara kita menghadapi berbagai masalah. Nah itu kalau misalnya kita dilihat positif sama orang lain, pasti kita juga penampilannya kelihatan lebih cantik. Iya, karena dengan melihat inner beauty seseorang, kita tuh bisa tahu gimana sikap aslinya, dan biasanya inner beauty itu bisa menentukan bagaimana orang melihat kita dari dalam bukan dari luar. Baik. Nah, gimana menurut Mama, gimana tanggapannya tuh inner beauty? Benar-benar lebih penting dari penampilan luar. Oh ya pasti. Inner beauty harus lebih, karena itu dari dalam pantulan sifat kita lah ya, sifat asli kita. Kalau saya setuju dengan yang tadi yang Ibu Nova ya kalau nggak salah tadi namanya, bahwa inner beauty itu penting, sudah pasti. Tetapi penampilan luar juga penting ya. Ya, jadi kalau bisa dua-duanya ini sejalan, mantap gitu ya, ini luar biasa ya. Iya betul. Ya karena bagaimana ya kalau inner beauty-nya oke, penampilan luarnya kurang oke, ya oke sih, tetapi tadi ada ya iklannya mendukung. Apa yang tampak oleh mata itu katanya. Atau kita minta komentar dari, silakan pendeta dan ibu mengenai pertanyaan yang pertama ini, ada tanggapannya. Saya percaya bahwa inner beauty adalah sangat penting, lebih penting daripada outer beauty. Outer beauty atau namun ya, inner beauty akan bisa juga kelihatan di dalam, di luar. Kalau orang itu mempunyai kebersihan, artinya dia mempunyai tabiat yang baik ya. Dia juga tidak mau berpakaian sembarangan, misalnya hanya untuk sembarangan berpakaian ya. Tetapi itu akan kelihatan juga dari kerapihan berpakaian ya. Jadi outside appearance itu sangat penting ya, yang sering merefleksikan akan
inner beauty ya. Atau kalau misalnya orang itu tidak mempunyai inner beauty ya, artinya seorang yang kasar ataupun seorang yang jahat dan sebagainya, kadang-kadang kelihatan juga dari luar toh ya, tindakannya yang tidak peduli ya dan sebagainya bisa, dan Cuek aja. sikapnya dari luar juga bisa kelihatan ya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang berpura-pura dia rapi dan sebagainya, tetapi di dalamnya ada satu kejahatan di dalam dirinya ya. Jadi kepura-puraan itu bisa terjadi. Jadi dengan demikian Bapak, yang sangat penting adalah inner beauty ya. Dan biarlah itu direfleksikan juga dengan cara kita berpakaian atau bertindak dan sebagainya. Wah, terima kasih banyak penjelasannya. Jadi betul ya, inner beauty itu penting, tetapi yang tampak luar jangan diabaikan. Itu ya. Betul. Karena itu akan mengikuti. Iya, harusnya Kalau inner berjalan beauty-nya, beriringan. ya. Kalau inner beauty-nya baik, penampilan luarnya harusnya akan mengikutinya gitu. Baik. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau kamu bisa memilih satu hari yang menurutmu paling cantik dalam hidupmu, hari apa itu dan kenapa? Kita saksikan apa kata mereka. Hari Minggu, karena Minggu M-nya mantap. Hari Jumat soalnya itu udah mau weekend. Mungkin hari yang bisa aku pilih mungkin hari Sabtu, karena yang kita tahu malam mingguan itu sering orang-orang keluar, jadi kita harus istilahnya penampilan harus keren lah. Kayaknya hari waktu aku ketemu calon suamiku waktu itu, yang udah jadi suamiku, karena ya itu jadi jodoh. Oke, baik. Terima kasih ya untuk tanggapannya. Jadi kalau menurut saya lah ya tadi gantiannya, hari yang menurut saya paling cantik, semua hari sama aja ya. Tentunya kalau hari Sabat ya kita sangat senang ya. Hari yang membuat kita bisa lebih fokus untuk menyembah pencipta kita ya. Dan itulah kalau saya bilang, kalau hari lainnya itu sama aja. Mau menikah, kita juga menikah juga tanggalnya juga nggak spesial-spesial banget kan. Anak-anak kita lahir ya biasa-biasa aja sih. Mungkin yang agak spesial kali anak perempuan kita ya, karena lahirnya tuh tanggalnya persis belum tanggal lahir saya. Ya, jadi itu itu yang agak mungkin kita bilang agak spesial. Kalau Mama sendiri? Kalau saya, satu hari yang menurutmu paling cantik dalam hidup. Kalau saya milih hari itu kan 7. Sama seperti Papa, hari Sabat. Kenapa? Beda hari Sabat itu. Memang kita persiapkan diri kita ya. Kita mau datang berbakti, mau bertemu dengan teman, dan khususnya bertemu dengan Tuhan. Jadi memang kalau hari Minggu bisa santai-santai kita. Senin sampai Jumat buru-buru mau ke kantor. Kalau hari Sabat beda. Vibe-nya juga kita lebih beda lah. Lebih gembira pastinya. Oke, Gitu. nah ini bagaimana Pendeta dan Ibu tanggapannya ini? Silakan. Ya, demikian juga kami rasa bahwa hari Sabat adalah hari yang paling luar biasa. Ya. Yang paling cantik. Yang paling cantik. Kenapa? Waktu itu kita tidak usah kerja, tidak perlu ke kantor. Ya, kemudian kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, hubungan dengan anak-anak lebih rapat, dengan keluarga. Hubungan itu hari Sabat juga adalah hari keluarga. Kadang-kadang sering kita makan bersama-sama misalnya. Jadi bisa temu teman-teman seiman di gereja, saling mendukung satu sama lain. Pokoknya hari Sabat itu hari yang paling menggembirakan, hari yang paling cantik. Iya, itulah kita punya jawaban ya. Seperti kemarin kami ada potluck ya, ketemu dengan orang-orang dari mana-mana. Ya, dari Ohio, kemudian kenal dengan kenal dengan Jeremy Wong. Kami punya keponakan, dia jadi pendeta di situ. Jadi ketemu dengan kawan baru ya. Yang seiman, dan jadi sebagainya. rasanya enak bertukar, saling mendukung satu sama lain. Karena hari lain rasanya cepat-cepat mau kerja, mau ini. Saya selalu ingat kalau kami punya anak, selalu ingatkan kepada cucu, it's Friday katanya. Ini sudah hari Jumat. Wah, senang sekali mereka karena tahu kalau hari Sabat
hari bisa bersama-sama dengan keluarga. Kalau nggak kan satu pergi sekolah, satu kerja, ya nggak ada bersama-sama, nggak ada satu unit yang sama-sama bisa duduk di gereja sama-sama dan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Ya pokoknya hari yang paling gembira saya rasa adalah hari Sabat. Amin. Oke, baik. Betul. Berarti sama kita ya. Setuju, iya. Mudah-mudahan pemirsa yang di rumah juga sama dengan kita ya. Baik, pertanyaan berikut. Apa kamu pernah sengaja memilih tanggal cantik untuk momen spesial? Kenapa tanggal itu dipilih? Kita dengarkan apa kata mereka. Kayaknya nggak pernah sih, tapi kalau misalnya lagi ada diskonan kayak Shopee gitu misalnya ya, 12.12 itu aku ngecek banyak online shop. Pernah mungkin kayak misalnya merayakan kayak hari-hari spesial gitu, itu kan ada tanggal-tanggalnya sendiri. Kenapa aku pilih itu karena biar sesuai dengan orang lain juga, karena tanggal cantik itu biasanya membawa kenangan dan kesan yang lebih indah buat orang lain. Aku nggak pernah sih, kayak ya kalau udah ada waktu gitu. Jadi nggak milih-milih sesuai misalnya 2, 2, 5 gitu nggak. Nggak pernah sih ya. Kalau pernah pun kayaknya tanggal kembar karena banyak diskon. Oke, baik. Nah ini ya kalau ini untuk saya ya seperti yang saya bilang tadi, pernah nggak milih tanggal cantik momen spesial? Kenapa tanggal dipilih? Sebenarnya bukan karena tanggal cantik. Jadi waktu itu anak kita yang nomor 2 Lydia itu waktu kelahirnya mendekati dengan tanggal lahir saya. Jadi saya berpikir, masa sama dengan papanya sih tanggal lahirnya ini ya? Jadi kita ambillah dia tanggal 8, kebetulan mendiang tulangnya lahir tanggal 8 November. Jadi diambillah tanggal itu yang persis bersebelahan dengan tanggal lahir saya. Jadi jawabannya saya pernah ya. Jadi pernah kita memilih tanggal, bukan tanggal cantik, tapi tanggal tertentu untuk kelahiran anak kita. Kalau Mama sendiri? Enggak sih. Nggak pernah ada ya. Oke. Baik, kalau gitu kita dengar pendapat dari pendeta dan Ibu. Silakan. Ya, kalau kami ambil tanggal yang persis dengan apa yang telah terjadi. Misalnya pada saat kita merayakan ulang tahun pernikahan, oke? Jadi kita ambil hari itu untuk pergi berdua, ya, untuk makan di luar. Sesudah itu sorenya hari keluarga yang mengundang, oke? Jadi hari itu dipilih kenapa? Oleh sebab ada sesuatu yang mempunyai historisnya, ya, ada sejarahnya, ya. Jadi ada orang seperti anak kami dulu selalu ingat kapan dia bertemu dengan dia punya istri. Jadi pada hari itu dia pilih selalu untuk misalnya ada kunjungan khusus dan sebagainya. Kenapa? Oleh sebab ada historisnya. Tetapi bukan hari cantik. Mungkin itu bukan hari cantik, tetapi bisa menjadi hari cantik oleh sebab adanya historis. Ya. Oke, ya benar juga sih. Betul ya. Iya, betul. memang momen-momen spesial pasti hari cantik untuk kita jadinya kan. Betul. Baik, kita akan masuki nomor keempat, pertanyaan keempat. Apakah kamu percaya tanggal-tanggal tertentu membawa keberuntungan? Misalnya menurut astrologi, kalender Cina, atau numerologi. Kita akan saksikan apa kata mereka. Karena menurutku tiap hari itu pasti ada beruntung dan ada buruknya juga. Aku percaya sih tanggal lahirku bawa keberuntungan untukku. Nggak pernah sih, karena kalau percaya tanggal lahir saya kan tanggal 13 dan 13 tuh angka sial, jadi saya nggak mau percaya deh gitu. Aku sih nggak pernah ya, cuman kalau misalnya kayak di beberapa e-commerce itu kan ada misalnya 12.12 itu nunjukin kalau lagi ada diskon dan lain-lain. Jadi
Aku fokus buat belanja di e-commerce. Oh, Iya, terima kasih untuk tanggapannya. Memang tanggal kembar di Indonesia ini sudah sejak kemarin COVID ya, itu memang identik dengan Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional. Jadi memang di situ saatnya orang-orang belanja karena banyak diskon. menunggu diskon ya. Iya, dari tadi soalnya itu tanggapannya. Baik, kalau saya sendiri sebenarnya nggak percaya ya tanggal-tanggal. Cuman memang kalau bicara angka, tanggal itu kan identik dengan angka kan sebenarnya kan. Saya selalu suka kalau di dalam olahraga ya, baik itu sepak bola atau yang menggunakan nomor punggung itu, saya selalu suka menggunakan angka 9. Karena itu adalah hari lahir iya. saya. Gimana nih pendeta dan Ibu tanggapannya? Setiap hari mulai menjadi satu hari keberuntungan, ya. Atau setiap hari juga bisa menjadi satu hari di mana kita mengalami suatu tantangan, ya. Tetapi Alkitab katakan ada satu ayat yang katakan, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Itulah hari yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Marilah kita bersukacita di dalamnya, ya. Setiap hari adalah hari yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Dan apakah itu hari memberi keberuntungan ataupun juga mungkin satu kemalangan, ya, sering di luar kita punya jangkauan. Namun sikap kita menunjukkan bahwa setiap hari boleh menjadi satu hari sukacita. Mungkin saja kita rugi misalnya kalau orang berdagang pada hari tertentu. Tetapi itu juga merupakan satu kesempatan di mana kita dapat lebih sabar, ya. Kita dapat lebih berhati-hati, kita dapat lebih simpati kepada orang yang mungkin juga mengalami masalah yang sama. Jadi dalam satu segi ada satu kerugian, tetapi ada keuntungan dalam bidang yang lain. Itulah sebabnya kita harus memandang setiap hari itu adalah satu hari yang diciptakan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun. Sebab bersyukurlah ya senantiasa. Dikata Alkitab katakan ya, kita harus bersyukur senantiasa sebab inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi setiap hari kita boleh bersyukur ya. Walaupun pada waktu itu kita mungkin sedang rugi dalam sesuatu hal, atau yang sekolah mungkin angkanya buruk, tetapi juga ada keuntungannya, yaitu untuk dapat belajar lebih baik. Jadi, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Yeah. Amin. Kesimpulan baik sekali ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada responden-responden kita yang telah mengikuti dan membantu kita menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibawakan. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Hai teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Aku ya, apakah Tuhan tetap bersama orang-orang berdosa menurut kamu? Firman itu sudah bersama-sama dengan Allah dan memang firman itu adalah Allah. Mempelajari Alkitab dalam bentuk diskusi yang asik, serta bermain kuis Alkitab bersama teman-teman. Ikuti pelajaran firman Tuhan bersama Cornerstone, hanya di Hope Channel Indonesia. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Tuhan juga memberikan dirinya untuk mati di kayu salib agar ada keselamatan. Membahas kehidupan Kristen dengan fokus pada tokoh-tokoh Alkitab secara rinci. Nehemia kali ini mengingatkan kita bahwa hidup Nehemia adalah jawaban doa. Serta dapatkan pelajaran hidup yang berharga dari tokoh Alkitab. Untuk kita jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Saksikan Facebook hanya di Hope Channel Indonesia. Shalom, selamat hari Sabat. Di jam kesehatan ini kita akan membahas tentang seputar kesehatan gigi dan rongga mulut. Kalau ada pencapaian yang baik yang Anda lakukan, itu adalah karena hanya Anda adalah seorang hamba Tuhan. Bersaksi, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dalam hari kudus dari Kesatuan Hari Sabat. Saksikan live ibadah Sabat hanya di Hope Channel Indonesia. Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Kabur aja dulu. Membagikan renungan singkat dengan topik-topik yang menarik. Percayalah kepada hak kedaulatan Tuhan.
Bahkan ketika kita tidak memahami keadaan, kita dapat dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Saksikan Itu Keren hanya di Hope Channel Indonesia. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Tentunya orang tua juga harus memberikan contoh, baik itu untuk pola makan, sanitasi, jam tidur, dan juga program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengajari anak menjadikan generasi yang lebih baik. Jangan sampai nanti anak-anak yang di bawah usia 5 tahun udah dikasih gadget. Saksikan Love Your Child hanya di Hope Channel Indonesia. Kembali lagi dalam Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Obsesi Hati. Pertanyaan yang pertama dari Tia. Pendeta dan Mem, apakah ada tips untuk memiliki hari cantik yang lebih positif dan percaya diri? Karena semua hari atau tanggal sepertinya sama saja. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, semua hari adalah sama saja. Itulah sebabnya kita punya keoptimisan, ya, kepada suatu hari tertentu dan sebagainya, itu tergantung kepada Anda sendiri. Jadi kita boleh mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan mencintai kita, ya Tuhan punya rencana bagi kita. Itulah sebabnya setiap hari kita dapat mempunyai sifat yang optimis, ya. Kalau seandainya mengalami suatu tantangan dalam kehidupan, kita tahu bahwa segala sesuatu itu bekerja sama, ya, untuk menjadi satu kebaikan untuk kita, ya. Itu kita ingat itu dalam Roma 8 ayat 28, ya. Jadi kalau begitu, ya, kita hadapi setiap hari dengan penuh confident, dengan penuh keyakinan. Tuhan mencintai saya. Tuhan punya rencana bagi saya. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kalau ada tantangan hidup yang kita hadapi, ya, itu berguna untuk saya untuk bertumbuh dengan lebih baik. Jadi kita bisa optimis setiap hari, ya. Walaupun ya hari itu mendung, hari itu bersinar matahari, ya, atau hujan, ya, kita boleh tetap optimis, ya, dalam segala situasi. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Itulah yang selalu dikatakan Alkitab. Jadi hidup itu sendiri adalah sesuatu yang baik, ya. Sebab kalau kita masih bisa menikmati hidup, itu adalah satu hal yang luar biasa. Ya, banyak orang yang tidak hidup hari ini. Tidak bangun lagi. Tidak bangun lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk tipsnya, ya, yaitu, ya, yang sudah dikatakan tadi, ya, berulang-ulang, ya. Baik, pertanyaan berikut. Nah, ini pertanyaan fundamental kalau saya bilang sih, ya. Apa pandangan pendeta dan ibu jika ada orang Kristen yang percaya tanggal cantik? Silakan pendeta dan ibu menjawabnya. Ya, itu berarti dia percaya kepada tanggal, ya, daripada kepada yang menciptakan tanggal. Yang menciptakan hari. Ya. Jadi kepada hari lebih kepada, ya, kepada pencipta daripada hari, ya. Jadi kalau hari itu kan Tuhan ciptakan bagi kita, itulah sebabnya kita harus percaya, ya, kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhan yang menciptakan hari, dan semua hari itu adalah cantik di hadapan Tuhan. Oke. Makanya begitu diciptakan hari yang pertama, langsung dikatakan Tuhan lihat itu adalah baik, ya. Kedua baik, walaupun hari ketiga, hari Selasa itu dibilang dua kali lebih baik. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan adalah hari itu adalah baik, ya. Jadi semua hari adalah baik kalau selama kita mengenal yang menciptakan hari. Tetapi kalau seandainya kita tidak percaya kepada pencipta daripada hari, maka langsung melihat kepada hari-hari mana yang memberikan saya beruntung. Oke. Betul. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Eki. Pendeta, saya sangat percaya dengan zodiak. Kebetulan zodiak saya Cancer. Tapi apa yang disampaikan oleh zodiak tersebut sangat sesuai. Nah,
Pertanyaan saya, selagi itu positif, apakah itu aman-aman saja atau sama saja percaya Allah lain? Silakan pendeta dan ibu. Masalahnya kalau isi zodiak yang nggak sama dengan kita, gimana pendeta dan ibu? Nah, ini kita harus tahu bahwa ramalan-ramalan itu ya umumnya bersifat general, umum, ya, sesuatu umum, ya, secara umum dan mungkin ada kebenarannya supaya begitu umum. Seorang mempunyai sifat-sifat tertentu itu adalah satu hal yang sangat umum, ya. Tetapi tidak pernah 100% itu zodiak itu benar, ya. Tidak pernah. Kalau misalnya 50% benar saja sudah bagus, ya. Dan zodiak ataupun juga yang sering digunakan istilah yang memberikan interpretasinya atau yang mempercayai ini disebut astrologer, ya. Itu percaya kepada hari atau peredaran bulan dan sebagainya, sebagai gantinya percaya kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan lebih daripada, ya, daripada hari-hari ataupun juga orang-orang yang memberikan interpretasi akan perbintangan dan sebagainya, ya. Dan banyak orang yang percaya kepada hal itu sampai kepada menggunakan apa yang disebut magician ataupun berkomunikasi dengan orang mati dan supaya mendapatkan mana hari baik. Jadi orang pergi ke Gunung Kawi, ya, untuk cari mana hari baik untuk saya menikah, mana hari baik untuk saya berusaha supaya dapatkan untung. Nah, ini adalah satu sikap yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan itu sama seperti katakan mempunyai ilah yang lain. Oke. Jadi kita harus hindarkan perkara tersebut. Oke, baik. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan berikut ini sangat menarik juga nih dari Judith. Pendeta dan Mem, bagaimana dengan beberapa budaya di Indonesia yang mempercayai soal hari-hari yang dibilang pamali atau biasanya disebut primbon, weton, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menanggapi itu dan meyakinkan mereka bahwa itu tidaklah benar? Nah, ini emang saya lihat di beberapa budaya kita, ini sangat menganut ini ya. Betul. Menganut budaya ini. Ya, silakan pendeta dan ibu untuk jawabnya. Ya, kita harus katakan ya bahwa pikiran kita ikut menentukan ya apa yang terjadi pada hari itu, ya. Artinya pikiran kita memberikan sikap kita di dalam bertindak, ya. Ada ayatnya misalnya kalau tidak salah itu dalam Amsal 15, ya, kita dapatkan hari orang yang berkesusahan itu buruk sepanjang hari semuanya. Jadi hari Senin buruk, Selasa buruk, Rabu buruk, apalagi Jumat Kliwon, ya, ya, itu buruk. Oke. Kenapa? Sebab hati orang yang susah itu artinya terus susah. Negatif. Tetapi misalnya orang yang kebalikannya, orang yang positif itu, bersukacita itu, ia selalu rasa berpesta. Senin senang, Rabu senang, Selasa senang. Itu oleh sebab dia punya sikap sendiri. Makanya apa yang dikatakan di dalam buku Alkitab, ya, Amsal Sulaiman juga mengatakan bahwa as a man thinketh in his heart, so is he. Sebagaimana apa yang dipikirkan orang, itulah dia. Oke. Jadi tentang hari pamali tidak boleh begini dan sebagainya, ya. Primbon dan sebagainya. Itu adalah interpretasi manusia. Mungkin ada pernah orang tuanya itu mengalami kecelakaan pada hari tertentu. Jadi dengan demikian hari tertentu itu semuanya juga tidak baik, ya. Padahal banyak juga orang yang mendapatkan rezeki pada hari itu, ya. Banyak orang yang menikah pada hari itu, tetapi orang merasakan bahwa itu adalah satu hal yang buruk. Jadi kembali, ya, apa yang dipikirkan orang itulah dia. Itulah sebabnya kita harus berpikir positif, memandang kepada kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada percaya kepada hari-hari tertentu. Banyak. Terima kasih jawabannya. Untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mohan.
Selamat malam. Apakah ada hubungan antara tanggal cantik dan kepribadian seseorang? Nah, menarik ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya. Well, saya sendiri tidak lihat itu ada suatu hubungan tetapi tergantung kepada sikap daripada seseorang. Ya. Jadi, saya senang oleh sebab saya lahir tanggal 7 Juni ya 1947. Ya. Kenapa saya senang 7 Juni ya? Oleh sebab Presiden Soeharto lahir 6 Juni. Ya. Kemudian Soekarno 6 Juni, ya. Soeharto 8 Juni, dan saya 7 Juni. Artinya di antara dua presiden Indonesia yang pertama, ya. Kemudian istri saya lahir tanggal 23 Agustus itu adalah hari ulang tahun daripada Ibu Tin Soeharto. Jadi saya senang, tetapi apakah itu berarti bahwa saya punya kepribadian tergantung kepada hari itu? Enggak. Kepribadian itu adalah hasil dari DNA seseorang, kemudian temperamen seseorang, kemudian itu dipengaruhi oleh saya punya bapak, ibu, kemudian lingkungan, ya, keluarga yang membesarkan saya. Sikap saya itu tergantung kepada banyak saya punya orang yang ikut memberikan pengaruh kepada pertumbuhan seseorang. Makanya dikatakan bahwa ada istilah di Afrika, it takes the whole village to raise a child. Ya. Jadi semua orang memberikan pengaruh, ya. Dia tidak peduli lahirnya kapan, ya, tetapi semua ikut memberikan pengaruh untuk pertumbuhan kepribadian seseorang, ya. Jadi itu yang boleh saya katakan. Ya. Nggak ada hubungan antara tanggal cantik dan kepribadian seorang. Oke, baik Pendeta dan Ibu. Ini pembahasan kita menarik banget ya, cuman memang kita dibatasi oleh waktu. Silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Ya. Kita percaya bahwa semua hari boleh menjadi satu hari yang memberikan keberuntungan bagi kita, ya, tergantung kepada ya pimpinan Tuhan dan tergantung kepada sikap kita dalam menghadapi akan hari tersebut. Ya, itulah sebabnya marilah kita memuliakan Tuhan kapan saja sementara kita masih hidup. Ada satu waktu di mana kita tidak akan bisa mempunyai waktu untuk hidup lagi, ya. Jadi hari itu akan jadi buruk untuk kita oleh sebab kita tidak hidup lagi, tetapi juga boleh menjadi satu pengharapan bagi kita untuk bangkit waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi anytime, any day kita boleh berkata, ya, this is the day that the Lord has made, ya. Let us rejoice and be glad in it. Yeah. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan, masih memberikan kepada kami nafas, masih memberikan kepada kami kesehatan untuk memberikan presentasi mengenai hari cantik. Biarlah kami semua menyadari bahwa tiap-tiap hari yang Tuhan memberikan kepada kami adalah suatu hari cantik di mana kami dapat menggunakan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami ini. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa Senin depan. Ya. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang selalu menyaksikan program ini dari Senin malam ke Senin malam. Terlebih kepada narasumber kita, keluarga Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan yang selalu luar biasa di setiap episodenya. Dan juga kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang bekerja keras memandu acara ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.